Bab 669. Haha, makanya aku bilang kamu agak aneh sebelumnya. Kamu mengulurkan tangan untuk membantu lengan kanan bocah itu tiba-tiba ditarik dan diganti dengan lengan kirinya. Ternyata kamu terluka. Tiba-tiba, tawa tua bergema di telinga penggemar Zuo, yang membuatnya merasa terkejut. Dia menoleh karena terkejut, tetapi dia melihat seorang lelaki tua dengan hidung penyulingan biji-bijian. Dia tidak tahu kapan dia muncul di kamarnya. Dia meminum sake di dalam panci dengan santai. Dia menertawakannya berulang kali, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Alisnya tidak bisa tidak bergetar. Penggemar Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, di hadapan Tuan, mengapa kamu ada di sini lagi? Kenapa, tidak diterima? Dengan seringai, jejak warna menantang muncul di wajah segar lukisan itu. Dia berkata, saya telah mengatakan untuk waktu yang lama bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk pergi kemana saya ingin pergi di seluruh benua. Wajah Zuo Fan sedikit menegang, dan dia tertawa, haha ya, yang lebih tua bisa datang, itu hanya untuk membuat rumah saya yang sederhana cerah. Bagaimana saya tidak bisa menyambut Anda? Hanya saja saya terkejut melihat pendahulu saya muncul. Cut, Glip, siapa yang percaya kebohonganmu? Menghina untuk melengkungkan mulutnya, dan Xingsheng menolak untuk mengatakan tidak untuk tersenyum, dan kemudian mengalihkan pandangannya dengan main-main ke lengan kanannya, yang masih berlumuran darah. Dia berkata, saya khawatir Anda marah sekarang. Saya telah membocorkan rahasia Anda. Tiba-tiba, mata Zuo Fan berkeliaran dan merenung sedikit, tetapi dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan tegas menyangkal, apa yang kamu katakan? Saya seorang murid biasa yang baru saja tercerahkan oleh Tuhan. Di bawah mata begitu banyak orang senior, rahasia apa yang dapat Anda miliki? Guru benar-benar bercanda, hahaha. Petik 2. Telah senyum kering, kipas Zuo tanpa sadar mengenakan pakaian, lengan kanan yang terluka bersembunyi. Jangan lakukan itu. Namun, melihat adegan ini, wajah dan Xingsheng tiba-tiba menjadi dingin. Matanya cerah, dan dia menatapnya dengan tajam. Dia bertanya, nak, katakan yang sebenarnya, dari mana luka di lengan itu berasal? Dengan matanya yang berbalik, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, hei, dari mana kita bisa berasal? Saya telah memainkan begitu banyak pertempuran baru-baru ini, bagaimana mungkin kita tidak terluka? Tapi seperti yang Anda tahu, saya pria yang tangguh. Saya tidak bisa keluar dari jalur tembak dengan luka ringan, jadi saya menanggungnya akhir-akhir ini. Tapi sekarang setelah Anda menemukannya, saya ingin Anda mengkhawatirkannya. Saya benar-benar tersanjung. Kentut, jangan menatapku sembarangan. Aku tidak makan hal semacam ini. Wajahnya bergidik dan wajahnya dingin. Dia mendengus, dalam pertempuran baru-baru ini, lawanmu, aku tidak tahu. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melukai rambutmu? Terlebih lagi, ada lubang di seluruh lengan. Dilihat dari lukanya, jelas bahwa itu terluka. Dengan pedang Qi, apakah kamu pernah ke tempat itu? Zuo Fan memandangnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sudah siap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia harus mengakui, Tuan, Anda sangat jeli. Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari mata Anda. Itu benar. Saya sangat penasaran dan menjelajahi tempat itu sebelum saya secara tidak sengaja memprovokasi cedera ini. Nah, anak kecil, itu pencuri. Dengan membiarkan rekan satu timnya membuat lelucon membunuh murid-murid Tian Xingzong, dia diam-diam pergi menjelajahi tambang suci. Bahkan dua orang tua dari posisi tertinggi Suanglong tidak menyadarinya. Anak kecil, kamu pintar dalam menggunakan rencana rahasia ini. Haha, di mana dan di mana? Penatua menyanjung. Ini masih tidak luput dari penatua mata hukum Anda? Tidak sadar akan senyum, Zuo Fan memandang siswa lukisan. Dari waktu ke waktu sanjungan untuk sementara waktu. Menurutnya, karena siswa melukis telah meninggalkan Akademi Suanglong, dan setelah mengetahui apa yang telah dia lakukan, dia masih datang kepadanya dengan tenang. Yang menunjukkan bahwa beberapa diskusi tentang masalah ini tidak bermaksud mempermalukannya. Oleh karena itu, penggemar Zuo mencoba yang terbaik untuk meredakan suasana di antara keduanya dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Mengangkat matanya dan meliriknya, dan Xingsheng terkekeh dan berkata,
jangan menyanjungku. Kamu bersembunyi cukup dalam. Awalnya, ketika aku melihat perang antara kamu dan Tian Xingzong, aku hanya sedikit aneh. Mengapa semua murid lain mengejar mangsanya dan kembali ke tempat yang sama untuk berkumpul? Kenapa kamu, yang terkuat di antara semua orang, tidak kembali? Kemudian, dalam perang antara kamu dan Sekte Jiwa Iblis, aku melihat masalahnya tangan kananmu, tapi itu hanya keraguan. Tapi memang benar datang ke sini untuk menyelidiki. Wah, beraninya kamu, Tambang Roh Kudus adalah area terlarang dari Akademi Naga Ganda. Beraninya kamu menerobosnya? Dan dia berkata, siapa yang mengirimmu, dan apa yang kamu inginkan? Kulitnya tidak merasakan lukisan hijau hidup besar untuk minum suara. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Zuo Fan mengangkat bahunya dan berkata, Tuan, Anda membuat gunung dari sarang tikus tanah. Saya tidak tahu siapa yang akan menugaskan saya. Saya tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Punya saya. Tapi saat pertama kali ke sana, saya merasa ada aura yang kuat dan semangat yang luar biasa di sana. Saya penasaran dan menjelajah sejenak. Saya tidak menyangka akan lari ke sana secara tidak sengaja. Benar-benar tidak sengaja. Kehilangan yang tidak disengaja. Nak, kamu berbohong kepada siapa? Sambil tersenyum, dan Xingsheng memalingkan bibirnya dengan jijik, lokasi tambang roh tidak hanya untuk Suang Long Yuan, tetapi juga untuk seluruh Shizu, yang merupakan hal terpenting. Meskipun karena gangguan tambang roh, itu adalah tidak cocok untuk mengatur susunan pelindung di dekatnya, tetapi ada ribuan susunan pemantauan di sekitarnya. Tidak mungkin untuk menyelinap ke dalamnya tanpa ahli internal. Saya tidak tahu susunan arai seperti apa yang akan ada. Setelah arai pemantauan disentuh, kedua lelaki tua itu akan segera menyadari bahwa mereka akan pergi dan mengalahkan pencuri itu. Jadi sepertinya ada pertahanan yang paling lemah, tetapi itu adalah tempat paling sempit tapi tidak ada ruang untuk matamu. Alisnya tidak terasa bergidik. Penggemar Zuo tahu bahwa susunan pemantau asli semuanya adalah kain penghormatan ganda, terhubung dengan pikiran mereka. Sebelumnya, dia diam-diam menjelajahi masa lalu, dan benar-benar melakukan kejahatan di bawah hidung kedua orang tua itu. Dengan pemikiran ini, penggemar Zuo tidak merasa seperti bernafas, bahaya yang bagus dalam kegelapan. Untungnya, dia juga master arai, dan memiliki visi khusus. Kalau tidak, jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan habis dan tidak bisa lari. Dengan tatapan juling padanya, dia sepertinya melihat kebahagiaan di hatinya. Dia tidak bisa menahan suara, dan terus bertanya, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa kamu seharusnya di Suang Long Yuan? Tuan, saya tidak menipu Anda. Saya hanya ingin tahu dan berlari untuk melihat. Saya benar-benar tidak punya niat lain. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Zuo Fan berkata tanpa daya, untuk susunan pemantau itu, saya dapat melihat melalui perubahan medan di sekitarnya dan aliran energi. Saya menginjak titik buta mereka, sepanjang jalan masuk, dan kemudian sepanjang perjalanan kembali, itu saja. Tidak ada niat atau plot sama sekali. Dalam hatinya, dan Xingsheng memandang kipas Zuo dengan cara yang luar biasa, tetapi dia masih memiliki keraguan di matanya, arai itu semua diatur oleh kedua tuan itu sendiri. Dan mereka sangat tersembunyi. Anda dapat melihatnya sekilas. Tuan, Anda tidak berpikir saya memiliki kultivasi tingkat rendah, tetapi setidaknya saya adalah master arai level 10. Dan hanya itu yang dapat saya lakukan saat ini. Jika menyangkut pemahaman dan studi saya tentang formasi, pencapaiannya pasti akan jauh lebih tinggi. Tapi dengan memutar matanya yang putih, wajah Zuo Fan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, pada waktu itu, saya terbatas waktu, dan saya takut mengganggu Suangzun dan menyebabkan masalah. Jika tidak, saya akan dapat membongkar setiap formasi miliknya. Lakukan kamu percaya itu. Melihatnya dengan tak percaya, dia bergumam dalam hatinya. Awalnya, dia tidak percaya pada hal aneh seperti itu. Berapa umur Anda seorang anak laki-laki bau dengan sepasang tangan hormat? Bahkan jika Anda berbakat dan berprestasi, Anda bisa meruntuhkannya begitu saja. Namun, melihat wajah penggemar Zuo, dan Xingsheng harus mempercayainya lagi. Menatap wajahnya yang ragu-ragu dengan cermat, penggemar Zuo tampaknya melihat beberapa rencananya di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan tawa dan berkata, Tuan,
apakah Anda punya perintah? Saya tidak tahu apa yang perlu Anda lakukan untuk itu. Generasi yang lebih muda, anak baik, aku masih berusaha menarik suamiku ke dalam air meskipun aku berada di air yang keruh. Haha Tuan, kamu tidak lagi tertarik. Jelas, yang lebih tua yang ingin masuk ke air sendiri. Jika dia datang ke sini untuk menjelajahi kedalaman air, bagaimana dia bisa membuang semua dosanya pada generasi yang lebih muda? Mau tak mau tertawa, penggemar Zuo menggelengkan kepalanya dengan lembut, bukan untuk mengatakan ya. Namun, dia tidak punya niat untuk menjelajah, tetapi dia tidak punya niat untuk melihatnya. Yah, Tuan, kamu hehe, apakah aku harus menjadi junior? Tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, penggemar Zuo tidak memiliki cara yang baik. Tuan, Anda bukan lagi anggota Suanglong Yuan. Karena Anda menemukan saya membobol tambang roh, Anda tidak punya alasan untuk datang bertanya kepada saya. Tetapi karena Anda di sini, dan Anda telah bertanya kepada saya apakah saya memiliki agen, saya hanya dapat menebak bahwa Anda memiliki dua tujuan. Atau, kamu masih ingin terus menjaga rumah naga ganda, jadi kamu harus menghilangkan bahayanya. Tapi hal semacam ini, kamu harus mengingatkan halaman Suanglong, biarkan mereka melakukannya sendiri. Itu alasan kedua. Demi dirimu sendiri, saya pikir itu lebih mungkin untuk meminta informasi secara pribadi. Karena tujuan Anda juga ada di sana, Anda memerlukan agen internal untuk memahami situasi baru-baru ini di rumah sakit Suanglong. Lagi pula, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah pergi dari sini selama bertahun-tahun, bukan? Melihat penggemar Zuo dalam-dalam untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghela nafas. Kamu monster kecil sangat pandai dalam hal itu. Kamu benar-benar memiliki wawasan tentang hati orang. Itu tidak buruk. Tidak heran dalam Perang Dunia Pertama, Anda akan membiarkan kalajengking hijau yang tidak berurusan dengan Anda sepanjang waktu, bukan orang lain yang akan mematuhi Anda, karena Anda tahu. Dia akan melakukan yang lebih baik. Haha, cara mempekerjakan orang setara. Kalajengking hijau adalah penjahat dan tidak layak dipercaya. Tapi terkadang, beberapa hal hanya bisa dilakukan oleh penjahat. Zuo Fan terkekeh dan berkata, Tuan, apa yang ingin Anda lakukan untukku? Tapi tolong beritahu aku. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan dia menatap kipas Zuo untuk waktu yang lama. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku akan melukai pedangmu. Bab 670. Apa? Murid tiba-tiba menyusut, penggemar Zuo terkejut mengatakan, prajurit suci? Tiba-tiba, kipas Zuo yang kotor tiba-tiba menjadi kencang, alisnya berkerut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kembalinya dan Xingsheng ke Suanglong Yuan adalah untuk prajurit suci. Tetapi pada saat ini, prajurit suci telah diambil olehnya. Jika hal ini diketahui oleh para siswa seni lukis, bagaimana dengan membunuh dan merebut harta karun setiap menit? Tidak, saya tidak bisa. Hal semacam ini tidak bisa diketahui olehnya. Dia harus menyimpannya sampai akhir. Namun, ketika dia pergi ke sana, dia akan meragukan saya jika dia melihat bahwa prajurit suci itu telah pergi. Bagaimana hal seperti itu bisa disembunyikan? Sial, mengapa master yang tak tertandingi seperti itu hanya menatap prajurit suci? Saya sangat jarang tentang hal ini. Bagaimana saya bisa menyerahkannya sesuka hati? Melihat wajah Zuo Fan yang bermartabat, dan Xingsheng curiga dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan, prajurit suci? Siapa yang memberitahumu itu? Ketika saya masuk ke dalam gua, saya melihat bahwa pedang itu sangat kuat dan cerdas sehingga dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu hampir membunuh saya. Itu sangat berbeda dari prajurit roh biasa. Tiba-tiba saya berpikir bahwa itu prajurit suci. Haha, jangan merasa sedikit stagnan, senyum kering penggemar Zuo A, segera dengan cara ala kadarnya. Dia mengangguk dengan jelas, dan kemudian dia berkata dengan lemah, begitu. Itu namamu. Kupikir kamu tahu asal-usul pedang langit. Apa, pedang raksasa? Bukan dari Leng, sembur penggemar Zuo. Dia sedikit mengangguk, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ya, itu pedang langit. Ada tambang roh di masing-masing dari 5 negara bagian daratan. Di tambang roh, selama bertahun-tahun, langit dan bumi menempa 5 pedang ajaib untuk menjaga mereka.
Dan yang di Shizu ini adalah pedang King Tian, yang ingin saya dapatkan kali ini. Hanya saja aku sudah lama meninggalkan Shizu. Aku tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang benar. Aku hanya bisa melakukannya dengan paksa. Matanya sedikit menyipit. Lukisan itu mengeluarkan nada, tetapi menggelengkan kepalanya. Jadi, aku berharap mendapatkan peta jalan ke tambang Roh Kudus. Sehingga aku bisa menghindari gangguan dari Dua Zun sebelum mengambil alih pedang langit. Jadi begitu. Zuo Fan menganggukkan kepalanya dengan jelas, tetapi alisnya sangat berkerut. Dia ragu-ragu dan bergumam, tapi saya pikir pedang langit itu sangat mendominasi. Begitu saya mendekatinya, saya hampir terbunuh olehnya. Saya akhirnya berlari keluar. Apakah Anda yakin bisa menerimanya? Tentu saja. Sebuah busur bangga melintasi sudut mulutnya, dan King Sheng berkata dengan suara nyaring, pedang King Tian adalah senjata ajaib surga dan bumi. Secara alami, itu tidak sepele dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Orang biasa, bahkan ke tingkat saya, sulit untuk tunduk, dan itu tidak dapat dipisahkan dari tambang suci, dan secara alami tidak akan mudah ditundukkan oleh orang-orang. Tapi saya dibesarkan di Akademi Suanglong sejak saya masih muda. Saya telah berlatih dengan pedang langit. Saya hanya ingin mencapai kesatuan manusia dan pedang. Awalnya, saya memiliki kesempatan untuk menerimanya. Selama ada cukup batu suci di cincin itu, pedang King Tian bersedia pergi jauh dengan saya. Tetapi kemudian Anda juga tahu bahwa saya menyapu 10 sekolah dengan marah, dan Suangzun segera menyegel perbatasan dan mengusir saya. Kalau tidak, saya akan bangga dengan daratan untuk waktu yang lama. Mendengar ini, penggemar Zuo mengangguk dengan jelas, tetapi masih ingin dia melepaskan ide itu di dalam hatinya, jadi dia dengan sengaja atau tidak sengaja membongkar platformnya. Karena itu tidak digunakan pada awalnya, mengapa kamu menginginkannya sekarang? Ini bukan urusanmu. Sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Dan Xingsheng menggelengkan kepalanya dengan kebencian dan memandang Zuo Fanding dan berkata, "Nak, kamu dapat melihat titik-titik buta dari setiap arai pemantauan di sana? Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar mengetahuinya atau berpura-pura. Selama Anda menggambar diagram sirkuit yang aman untuk saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk." Petik 2. Ini. Penggemar Zuo sedikit malu, dan dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan memasukkan dirinya sendiri? Sekarang dia bisa membayangkan betapa bodohnya dia ketika dia pergi ke gua dan melihat gua yang kosong. Tidak hanya prajurit suci itu menghilang, tetapi juga Roh Kudus menambang, mata bodoh macam apa yang dia rasakan, dan kemudian betapa marahnya dia. Saat itu, dia tidak gila mengejar dan bunuh diri. Dengan pemikiran ini, penggemar Zuo memiliki semacam mood kematian untuk mengikat tali dan gantung diri. Tuan, pernahkah Anda berpikir bahwa sebelum Anda, pedang itu telah diambil? Bagaimana bisa? Saya telah mengatakan bahwa pedang itu spiritual dan tidak akan mudah mengikuti orang lain kecuali. Kecuali apa? Ketika matanya cerah, penggemar Zuo sepertinya melihat harapan lagi. Wajahnya sedikit tenggelam, dan suara Guci berkata, kecuali kedua Zun mengulurkan tangan mereka, pedang akan dipindahkan. Awalnya, pedang King Tian selalu didukung oleh Suangzun, dan itu juga memberikan wajah Suangzun. Suangzun ingin bergerak, dan itu tidak akan keberatan. Oh, artinya, kamu bukan satu-satunya cinta sejati dari pedang ajaib itu. Zuo Fan mengangguk dengan jelas dan menghela nafas dalam hatinya. Dia berkata diam-diam bahwa saya akan lega. Seseorang akan membawa pot hitam? Jadi, dia dengan senang hati mengeluarkan slip giok kosong, menahan napas dan berkonsentrasi, menggambarkan diagram sirkuit di benaknya. Dan kemudian dengan hormat menyerahkannya kepada Dan Xingsheng. Mulai sekarang, mereka adalah kaki tangan. Tidak ada yang bisa mengkhianati siapapun. Dan King Sheng mengambilnya. Setelah melihatnya, dia sangat senang. Dia mengangguk samar, sangat bagus. Sekarang saya bisa mengambil tindakan. Hah, anak kecil, terima kasih kali ini. Di mana, Penatua adalah pria yang bahagia. Jika Anda dapat membantu saya, Anda tidak akan memperlakukan saya dengan buruk, haha. Tidak peduli bagaimana dia melambaikan tangannya, wajah Zuo Fan tidak bersalah.
Tetapi kata-katanya bercampur dengan rasa Filistin yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil kepulan dari pipinya. Dia tertawa tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Saya tahu bahwa Anda harus berbicara tentang kesepakatan dengan saya jika Anda melanggar niat saya. Katakan, apa yang Anda inginkan? Saya memilikinya. Cobalah untuk puas. Apa katamu? Apa aku orang yang begitu kejam? Hanya peta topografi, itu bukan masalah besar. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan pura-pura memiliki perut yang besar. Tapi mengalihkan pandangannya, dan Xingsheng mencibir, ayolah, aku bisa melihat bahwa dengan kelihayanmu, kamu tidak akan membuat bisnis merugi. Aku tidak berhutang budi padamu hari ini. Aku tidak nyaman untuk sesaat. Siapa yang tahu di masa depan, kesulitan apa yang akan Anda gunakan untuk mempermalukan saya. Saya tidak bisa. Hari ini, saya harus putus dengan Anda. Ini adalah sebab dan akibat. Menurutmu berapa harga yang setara dengan senjata ajaib itu? Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan penggemar Zuo segera memasang senyum aneh, tetapi dia masih tidak menawarkan harga. Tetapi biarkan dia membuka mulutnya. Untuk mengevaluasi. Bagaimanapun, ini adalah masalah hati nurani. Anda, seorang pria besar, tidak boleh marah kepada kami. Setelah mencungkil kipas Zuo dengan keras, dan Xingsheng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menghela nafas, nak, kamu pintar. Kamu takut kamu akan menderita kerugian jika hargamu terlalu rendah. Sebenarnya, biarkan aku mengatakannya sendiri. Aku sudah sangat tua. Aku tidak bisa mengadu kamu sebagai anak kecil. Awalnya, saya ingin memberi Anda satu set seni bela diri, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda harus sepadan dengan harga pedang ajaib. Saya khawatir keterampilan umum akan sedikit lebih rendah. Petik 2. Ya. Fan Zuo tidak bisa berhenti mengangguk dan tertawa. Faktanya, dia benar-benar tidak peduli dengan seni bela diri dan keterampilan. Itu hanya level kecil. Keterampilan seperti apa yang bisa dia lihat? Apa yang dia inginkan adalah janji dari master yang tiada taranya, atau sesuatu yang lebih langka. Setelah memikirkannya dengan hati-hati dan Xingsheng melihat kipas Zuo dalam-dalam, lalu bertepuk tangan dan menangis, ya. Saya akan membuat pengecualian untuk memberi Anda satu set metode rahasia buatan sendiri, yang cocok untuk Anda. Petik 2. Dengan itu, cahaya di tangannya menyala, dan selip batu giok hijau muncul dan menyerahkannya. Zuo Fan mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak bisa menahan mengedipkan matanya dan berseru, roh kembar berlatih Dharma? Ya, itu adalah roh kembar yang mempraktikkan Dharma. Dia mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian dia berkata, nak, sebenarnya, kamu sangat mirip dengan orang tua di tahun-tahun itu. Kamu sama menakjubkan dan cantiknya denganmu, dan kamu bangga dengan hidupmu. Nah, Tuan, apakah Anda membual? Ya, tapi itu juga fakta. Karena kita semua adalah dewa, jadi kita bisa mengumpulkan semangat rakyat. Kilatan esensi di matanya dan senyum misterius di sudut mulutnya. Terkejut, penggemar Zuo memandang dan Xingsheng dengan cara yang luar biasa. Tanpa diduga, dia juga seorang dewa dan mencapai kekuatan keadaan virtual. Ini benar-benar menakjubkan. Penggemar Zuo tahu bahwa dia bisa menjadi sangat tidak normal, yang merupakan efek dari pemurnian jiwa dengan Qingyan. Namun, dan Xingsheng murni mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai titik ini, yang merupakan bakat nyata. Seolah-olah dia melihat pikirannya, dia berkata sambil tersenyum, nak, apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya jenius di dunia? Saya tidak kalah dengan Anda. Jika tidak, saya tidak dapat dengan mudah melampaui dua tuan dan menjadi orang pertama. Di Shizu, alasan mengapa saya memiliki prestasi seperti itu adalah karena saya memiliki semangat ganda. Dengan itu, kedua jari saling berdekatan, dan ada cahaya biru di antara kedua jari, yang dengan lembut mendorong dahi kipas Zuo. Tiba-tiba, mata penggemar Zuo tiba-tiba berubah, muncul di dunia yang penuh dengan cahaya keemasan. Di sana, pedang yang menjulang tinggi berdiri tegak dan tegak. Pada saat yang sama, seekor naga besar dengan sinar warna-warni berputar di atasnya, melambaikan gigi dan cakarnya dengan kekuatan yang kuat, tetapi itu adalah roh naga. Saat ini adalah perubahan lain, Zuo Fan kembali ke kenyataan. Tuan, itu,
Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, penggemar Zuo terkejut. Jenggotnya bergerak, dan Dan Xingsheng menunjukkan senyum kepuasan, lihat, itu roh kembaranku. Satu adalah jiwa pedang, yang lain adalah roh naga. Dua roh berdiri berdampingan. Kekuatan rohku lebih dari beberapa kali lipat dari yang lain. Itu sebabnya saya menjadi orang pertama di Shizu. Dan negara bagian barat berikutnya yang pertama orang kecil, itu adalah Anda, haha. Petik 2. Tubuh tidak merasakan goncangan hebat, kipas Zuo segera zeng di tempat, mata penuh warna yang luar biasa. Lagi pula, jika dua harimau berada di tempat yang sama, dua roh tidak perlu dipisahkan satu sama lain. Tapi sekarang, kedua roh itu aman berada di wilayah yang sama. Ada apa? Untuk sesaat, penggemar Zuo melihat slip batu giok di tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya. Bahkan pada tahap ini, ada hal-hal baik. Hanya ada satu kesempatan bagi roh dan jiwa untuk berkumpul bersama. Ini adalah waktu untuk mengubah keadaan virtual dan pencapaian besar dari roh asli. Melihat kipas Zuo menatap slip batu giok dengan erat, Dan Xingsheng sedikit mengangguk dan mulai menjelaskan, tetapi penggemar Zuo, Anda dan saya berbeda. Dalam keadaan ilahi, Dewa Yuan telah menjadi hebat, dan roh dapat dipadatkan. Dalam hal ini kita akan memiliki dua kesempatan untuk mengumpulkan semangat kita bersama. Penggemar Zuo tampak serius dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi mata Dan Xingsheng tiba-tiba membeku. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, tetapi ada beberapa kondisi yang dapat dicapai. Salah satunya adalah Zuo Fanli secara alami melihat Dan Xingsheng, tetapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa dapat disangkal, haha ini mungkin mudah bagi orang lain. Tetapi itu adalah kesulitan terbesar bagimu. Oh, apa yang kamu katakan? Alis memilih, wajah penggemar Zuo menunjukkan warna keraguan. Dengan kilatan esensi di matanya, Dan Xingsheng melanjutkan, ini akan berbicara tentang kondisi kedua untuk memadatkan dua jiwa. Satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Karena roh kedua perlu mengkonsumsi lebih banyak kekuatan roh asli, itu harus lebih kuat daripada semangat pertama. Hanya dengan cara ini kita bisa menekan semangat pertama dan mencapai kesuksesan. Kalau tidak bisa. Ini saya lihat. Alisnya tidak terasa bergidik. Hati penggemar Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Jelas bahwa arti sebenarnya dari kata-katanya. Roh naga awalnya merupakan kondensasi dari roh langit dan bumi. Roh terbaik ada dalam roh. Jika roh kedua ingin lebih kuat dari roh naga, roh kuat macam apa yang bisa dibandingkan? Tampaknya melihat kesedihan penggemar Zuo di dalam hatinya. Dan Xingsheng tidak punya pilihan selain tersenyum dan menghela nafas. Yah, nak, kamu tidak bertemu denganku sebelumnya. Jika tidak, ketika aku melihat kamu dan aku sangat mirip, aku akan mengingatkanmu sebelum kamu mengumpulkan roh pertama. Seperti aku, roh pertama adalah jiwa pedang, dan roh kedua memadatkan roh naga. Itu hanya menekannya, dan kedua roh itu hebat. Petik 2. Baiklah Tuan, Anda bijaksana setelah peristiwa itu. Saya tidak percaya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan roh terkuat dari Tianlong, apakah Anda untuk sementara menekan gejolak di hati Anda dan menundanya untuk mengumpulkan jiwa pedang? Setelah semua, saya khawatir Anda tidak tahu apakah dua jiwa ini bisa hidup bersama anak mata putih tak berdaya. Penggemar Zuo tidak setuju untuk mengatakannya. Ketika dia merasa lesu, dia tidak bisa menahan tawa dan mengangguk. Memang, ketika roh pertama dipadatkan, tidak ada syarat untuk memadatkan semangat Tianlong. Tetapi karena ini, saya dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan dua jiwa. Yah, bagaimana jika kita bisa mengumpulkan roh naga lain? Tiba-tiba, murid penggemar Zuo yang cerah melamar. Karena sulit bagi roh kedua untuk melampaui yang pertama, lebih baik untuk mengimbangi satu sama lain. Ini tidak lebih dari melakukan perjalanan ke daratan dan mengumpulkan 10 roh naga. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung menggelengkan kepalanya dan menyangkal, nak, kamu harus tahu bahwa tidak ada dua harimau di satu gunung. Jika seseorang memadatkan dua roh, jenis roh yang sama tidak dapat diperlakukan dengan tenang. Kata-kata, seseorang ditakdirkan untuk tidak memiliki dua roh binatang. Jika Anda ingin hidup berdampingan, yang lain harus menjadi roh yang lain. Jika Anda ingin memadatkan jiwa naga lain,
jiwa naga pertama Anda tidak akan setuju. Ini adalah tindakan memperjuangkan wilayah, jadi kamu pasti akan gagal. Dan ini juga merupakan syarat ketiga untuk kohesi dua jiwa, mencari kesamaan sambil menyimpan perbedaan, dan menjadi satu hati dan satu pikiran. Sama seperti ruangan ini, jika seseorang masuk, kamu akan berpikir itu adalah invasi. Tapi terkadang ada semut dan serangga di tanah, dan Anda tidak memperhatikannya. Mengapa? Karena Anda semua tidak melihat satu sama lain sebagai individu yang akan melanggar kepentingan Anda. Seolah-olah Anda mengira ruangan ini milik Anda, dan semut mengira itu sarang mereka, dan mereka aman, tetapi kamu benar-benar berbagi batas ini. Jadi, artinya, jiwa pedang Anda adalah pilar di mata jiwa Tianlong, dan jiwa Tianlong adalah reptil di mata jiwa pedang. Hanya ketika tidak ada konflik permusuhan antara kedua belah pihak, kita bisa hidup dalam harmoni. Penggemar Zuo tiba-tiba menyadari ketika murid-muridnya tidak menyadarinya. Dia mengangguk setuju, dan pemuda itu terkekeh dan berkata, "Kamu bisa mengajariku, itu sebabnya. Hanya ada satu Yuan God, tetapi ada dua roh. Keduanya kosong dan tidak saling mengganggu. Adapun bagaimana mencapai kesatuan pikiran ini, saya telah mencatatnya dalam metode rahasia saya. Jika Anda cukup baik untuk berpartisipasi dalam penelitian, saya tidak akan mengulanginya, haha. Tapi Tuan, saya bisa mengerti hal-hal lain, tetapi bagaimana memadatkan roh yang lebih kuat dari jiwa naga adalah kuncinya. Tolong beritahu saya." Di bawah hati tidak merasakan stagnasi, penggemar Zuo berpikir sedikit, buru-buru mengepalkan tangan, dengan hormat. Tapi menggelengkan kepalanya, dan Xingsheng tidak bisa menahan tawa, "Ini aku tidak bisa menahannya. Ini semua pribadi, haha." Dengan sedikit senyum, dan Xingsheng berbalik dan menghilang dalam sekejap, dan melarikan diri dengan tiba-tiba. Singkatnya, lelaki tua itu telah membalas budi. Dan lelaki tua itu telah melanggar sebab dan akibat. Apakah Anda dapat berhasil di masa depan? Tergantung dirimu sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Haha. Tunggu, Tuan, kamu. Zuo Fan bergegas membuat suara dan ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa merasakan napas pria itu. Dia merasakan ledakan depresi dan dimarahi di dalam hatinya. Orang tua ini adalah kentut perasaan manusia. Dia memberi saya roh kembar untuk berlatih dharma, dan menghubungkan kecanduan saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa sulit untuk mencapainya. Bukankah itu berbahaya? Apa yang harus dilakukan? Mengetahui bahwa ada cara kultivasi yang aneh, dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang dia merasa seperti kucing menggaruk. Orang tua yang tidak tahu berterima kasih, Anda jelas menggoda saya. Kamu adalah roh yang lebih kuat dari roh naga. Saya tidak memiliki dasar di hati saya. Bagaimana saya bisa berlatih metode rahasia Anda? Tapi segera, penggemar Zuo bereaksi lagi. Awalnya dan Xingsheng kali ini menginginkan prajurit suci, sudah sendiri terlebih dahulu. Menggambar diagram sirkuit baginya sama saja dengan membiarkannya pergi tanpa hasil. Sebaliknya, dia mempermainkannya. Dengan cara ini, dia tidak akan tidak tahu berterima kasih. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengetahui bahwa itu adalah hantunya sendiri dan berlari untuk menemukan masalahnya sendiri. Itu sudah sangat bagus. Kenapa dia masih sangat kusut? Dengan cara ini, tangan penggemar Zuo berkedip, darah bayi keluar dari tubuh pada waktu yang tepat, langsung berubah menjadi pedang ajaib itu, muncul di tangannya. Melihat ke atas, ada dua karakter besar yang diukir di bagian atas gagang, King Tian. Oh, pedang King Tian, aku sedang terburu-buru saat itu. Aku tidak peduli untuk mengetahui nama pedangmu ketika aku mengeluarkanmu. Sekarang, itu benar-benar yang dicari orang tua itu. Aku hanya berharap dia akan melakukannya. Jangan pernah kembali dan menatapku, atau aku akan habis. Fan Zuo dengan lembut membelai pedang dan bergumam. Tetapi pada saat ini, minuman besar seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari luar rumah, dan Xingsheng berbalik, ngomong-ngomong. Aku khawatir lukamu tidak dapat disembunyikan di pertempuran berikutnya. Jika kedua lelaki tua itu tahu, kamu akan berada dalam masalah besar. Tuan, kamu kembali lagi. Tiba-tiba, Zuo Fan menusukkan pedangnya ke perutnya, tapi itu adalah kepulan. Ujung pedang melintasi perutnya, dan kemudian noda darah lain muncul,
yang membuatnya menunjukkan giginya kesakitan. Dengan sedikit senyum, pedang itu dengan cepat berubah menjadi bayi darah dan kembali ke tubuhnya. Dia menatap perutnya dengan ganas. Zuo Fan membencinya, menggertakkan giginya, dan memarahinya secara diam-diam. Hal kecil ini terlalu buta. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan kembali. Jika dia ketahuan, dia tidak akan tahan. Tapi untungnya, cedera ini hanya kulit kecil, bukan masalah besar. Jadi penggemar Zuo mengabaikan untuk menangani kecelakaan itu, dan dengan cepat menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda. Saya punya rencana cemerlang untuk Anda." "Oh, itu bagus. Jika kamu tertangkap sayangnya, katakan saja pada urusanmu sendiri. Jangan biarkan aku keluar, kalau tidak, Sambil mencibir, dan Xingsheng lalu menghela nafas, "Yah, kamu juga orang yang perhatian. Jika kamu tidak takut menyebabkan masalah yang tidak perlu, kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah." Pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisap. Penggemar Zuo mendengarkan omelan lelaki tua itu, tetapi berubah menjadi anak bermata putih. Yade ini juga seorang master diktator. Untungnya, Lao Su sangat tajam dan telah menarik perhatian publik. Dia tidak berani memulai karena takut gemetar. Kalau tidak, untuk orang yang kurang dikenal, mengetahui rahasianya, dia harus dibunuh secara langsung. Mendengarkan kebisingan di luar rumah secara bertahap menghilang, lelaki tua itu diperkirakan telah pergi jauh. Zuo Fan mengambil napas panjang dari udara cemberut dan melihat selip batu giok di tangannya untuk waktu yang lama, dan kemudian bergumam, "Jangan lakukan itu dengan sia-sia. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengambil bagian dalam penelitian terlebih dahulu." Dengan cara ini, penggemar Zuo mulai mempelajari isi selip batu giok dengan tenang. Dia merasa sedikit gemetar di wajahnya. Semakin dia berpartisipasi dalam penelitian, semakin dia terkejut. Dia menghela nafas dalam hatinya bahwa dia benar-benar jenius, dan dia bisa menyadari rahasia ajaib seperti itu. Sangat disayangkan bahwa dia memiliki titik awal yang rendah. Jika dia bisa lahir di tanah suci, dia mungkin bisa mencapai alam suci, belum tentu. Di pagi hari berikutnya, medan perang segera menjadi lautan manusia. Orang-orang berebut untuk melihat posisi tengah medan perang, tampak bersemangat menunggu perang hari ini dimulai. Lagi pula, pentingnya perang ini tidak sepele. Ini adalah tantangan bagi kuda hitam baru melawan 3 sekolah terkuat di Tiongkok dan Sekte Dewa Pedang. Sekte Dewa Pedang juga diakui sebagai yang paling dekat dengan 3 sekolah teratas. Artinya, jika tantangannya berhasil, status 3 sekte terakhir akan langsung terancam. Oleh karena itu, tidak hanya perwakilan dari negara lain, tetapi juga orang-orang dan kuda lainnya, akan datang ke sini untuk menyaksikan perang dengan sungguh-sungguh selama mereka masih hidup. Mungkin di bawah perang ini, situasi dan distribusi kepentingan di Shizu harus ditulis ulang, sehingga mereka harus memperhatikannya dengan cermat. Qing Cheng, kamu tahu, mereka semua telah tiba dalam 3 kasus terakhir, dan mereka jarang bermartabat. Sepertinya mereka memang merasa terancam. Di platform penglihatan, Sui Ruohua menunjuk ke tempat lain, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Apakah Anda mengatakan bahwa Sekte Ce Ajaib benar-benar dapat mengancam posisi 3 sekolah terakhir selama ribuan tahun? Sudut mulutnya bersilangan dengan senyum bahagia, dan Chu Qing Cheng menolak, jika dia pergi berperang, kursi di bawah pantatnya tidak akan terlalu bisa diandalkan. Aku sudah melihat hal semacam ini sejak lama. Berapa banyak orang dan pasukan berpangkat tinggi yang telah ditarik olehnya. Tidak heran keluarga ini sangat gugup, haha. Petik 2. Bab 672. Saudari Qing Cheng, apakah Anda percaya padanya? Kekuatan 4 sekte berikutnya tidak pada tingkat yang sama dengan yang sebelumnya. Dan mengedipkan sepasang mata besar, melihat ke kota Chu Qing untuk menggoda. Sambil tersenyum, wajah Chu Qing Cheng acuh tak acuh, dan dia membuat suara samar. Dia adalah pria yang dapat menciptakan keajaiban. Selama dia ingin melakukannya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Saya selalu percaya akan hal ini. Petik 2. Melihat Chu Qing Cheng dalam-dalam, semua orang di sekitarnya merasa kagum. Mereka saling memandang dan tertawa samar. Hanya Xuan Shaoyu, dengan wajah muram, mendengus, tetapi tidak berbicara. Wah! Suara pecah, sosok hakim tua muncul di platform tengah lagi,
dan kemudian naga ganda tertinggi jatuh ke tempat pengamatan tertinggi. Setelah semua orang melihat upacara itu, minuman tinggi hakim sesepuh terdengar lagi, sekolah CE Iblis dan sekolah Dewa Pedang, kedua murid masuk. Kata-kata itu jatuh, dan kedua pria dan kuda itu perlahan masuk. Wen Tao, pemimpin Sekte Dewa Pedang, adalah yang pertama. Namun, pada saat ini, wajahnya tidak lagi sesantai biasanya, tetapi menunjukkan kesungguhan dan kesungguhan yang dalam. Secara alami, penggemar Zuo adalah pemimpin Sekte CE ajaib. Namun, hanya ada 9 orang di Sekte Sihir CE hari ini, dan kalajengking hijau tidak ada. Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengerti bahwa pria itu terluka parah kemarin dan tidak bisa bertarung lagi. Para murid dari kedua belah pihak datang ke panggung. Setelah masing-masing sisi hakim saling memandang, dia menoleh ke penggemar Zuo dan dengan sungguh-sungguh berkata, hari ini hanya ada 9 anggota Sekte Sihir CE yang telah berpartisipasi dalam perang. Jumlahnya tidak bagus. Apakah ada di sana pengganti apapun? Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Aku tidak memiliki banyak murid dari Sekte Sihir CE. Bahkan jika satu orang tidak terlalu terlibat dalam perang, kami akan tetap bertarung juga. Dia membungkuk dan memeluk tinjunya. Penggemar Zuo berbicara dengan lantang, menunjukkan semangat kepahlawanan. Dia membiarkan penonton di tribun mengangguk diam-diam dan mengaguminya. Tetua hakim juga senang menganggukkan kepalanya dan menoleh untuk melihat ke arah Wen Tao untuk melihat apa yang mereka maksud. Dengan sedikit senyum, Wen Tao mengepalkan tinjunya kepada para tetua hakim, para murid Sekte Sihir CE dan penonton, mengungkapkan senyum jujur. Bukan Sekte Dewa Pedangku yang ingin mengambil keuntungan dari Sekte Sihir CE hari ini. Benar-benar lawan yang terlalu kuat, kita harus memperhatikannya, dan kita tidak mampu membelinya. Jangan katakan bahwa mereka hanya kekurangan 1 orang. Bahkan jika mereka kekurangan 9 orang dan hanya saudara Zuo yang aktif. Panggungnya, kita harus naik dengan 10 orang, gemetar dan menunggu musuh. Jadi hehehehe, saudara Zuo, mohon berbelas kasih sebentar lagi. Tidak, saudara Wen, sama-sama. Penggemar Zuo juga melengkungkan tangannya, dan matanya berkedip dan mengangguk di dalam hatinya. Wen Tao memang pria dari semua aspek. Setelah kata-katanya, dia tidak memiliki arogansi seorang pria kecil atau kelemahan kehilangan fondasinya. Sebaliknya, ia memiliki rasa kerendahan hati dan ketabahan. Dia menyembunyikan jarum di hatinya, dan dia lembut dan tegas. Dia tidak kehilangan harga dirinya tetapi tidak mempublikasikannya. Biarkan semua orang yang mendengar ini, meskipun tidak merasa kagum, tetapi lebih ramah dan menghormati. Pedang yang lembut layak mendapatkan reputasinya. Ini keras dan lembut, indah dan jelas. Yah, karena tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, mari kita mulai. Tetua hakim melihat kedua sisi, lalu menjabat tangannya, dan berteriak, buka perbatasan. Pertandingan terakhir tantangan Zong Sanzong, Sekte CE Ajaib vs. Pedang Senzong, mulai. Suara mendesing, 2 penjaga gerbang tua muncul kembali di platform ini, dan kemudian, dengan keahlian di tangan mereka, membuka jalan menuju lembah. Wen Tao terkekeh dan membuat isyarat undangan. Dia sangat sopan, saudara Zuo, tolong. Sama-sama, saudara Wen. Penggemar Zuo juga tersenyum memberi hormat, lalu kedua belah pihak akan bergerak maju berdampingan, perlahan menghilang di lingkaran putih. Melihat ini, semua penonton mengangguk dan memuji mereka, dan berpikir dalam hati, tampaknya Sekte Iblis CE tidak kejam kepada semua orang. Setidaknya, mereka sangat ramah dalam memperlakukan Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Dewa Pedang, yang merupakan 2 sekte ortodoks yang berbeda, yaitu, 1 iblis dan 1 iblis. Tampaknya Xing Zung dilecehkan dengan kejam oleh orang lain hari itu, dalam analisis terakhir, itu adalah milik mereka sendiri. Hei ya benar-benar terlalu gila, karena Anda tidak memberi wajah orang lain, mengapa mereka harus memberi Anda wajah? Untuk sementara waktu, hati orang juga memiliki sedikit pemahaman tentang limpa dari sekte-sekte utama. Klan Jiwa Iblis senang dengan rasa terima kasih dan permusuhan, sedangkan klan Dewa Pedang sederhana dan sopan, sedangkan Sekte Sihir CE jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Adapun latihan hari itu, dia menoleh dan melihat ke tempat di mana hanya ada 2 orang yang tersisa di kejauhan.
Melihat mata pahit Ren Chong dan menatap ke arah penggemar Zuo, mereka semua memalingkan mulut mereka dengan jijik. Ya bah, kamu pantas diserang petir. Tiba-tiba, orang-orang mulai punya pilihan. Jika posisi 9 sekte berubah kali ini, beberapa kerajaan yang kuat dapat mengambil inisiatif untuk mengundang sekte untuk menetap. Dan minat di sana secara alami relatif lebih tinggi. Dalam perang ini, meskipun kekejaman iblis Chee Zong terhadap Tian Xingzong menarik rasa jijik orang-orang pada awalnya. Dengan perasaan heroik dari dua sihir terakhir Chee Zong menginfeksi semua orang yang hadir, kesan orang-orang tentang sekte sihir Chee telah banyak berubah. Di sisi lain, keengganan sebelumnya secara alami ditransfer ke Tian Xingzong. Orang-orang sekarang mulai berpikir bahwa pemusnahan Tian Xingzong pasti karena dirinya sendiri. Siapa yang membuatnya begitu sombong pada awalnya? Usus ayam perut kecil dan kekuatan terpasang, tidak ada garis bawah Zongmen yang paling sulit dilayani. Akibatnya, semua pemilik emas yang hadir telah menempatkan Tian Xingzong dalam daftar sekte yang paling tidak diinginkan. Kecuali tidak ada cara, mereka harus menerimanya. Jika tidak, kami tidak akan menerima klan seperti itu untuk memasuki kekaisaran. Tampaknya dia merasakan cemoohan dan cibiran di mata di sekitarnya. Ren Chong memelototi orang-orang dengan ganas, yang membuat mereka semua takut. Kemudian dia mengertakkan gigi dan terus menatap ke arah di mana kipas Zuo menghilang. Menurut alasannya, dia adalah korban. Bagaimana dia bisa dibenci oleh semua orang pada akhirnya? Apakah ada keadilan di dunia? Penatua Qi juga duduk di sana dengan wajah cemberut. Wajahnya suram dan mengerikan. Namun, pada saat ini, suara lemah tiba-tiba bergema di telinga mereka. Penatua Qi, anak Ren, tuanku memiliki sebuah kata untuk meminta Anda membawanya ke Tuan Ren. Bisakah saya berbicara dengan Anda? Kamu siapa? Dalam keadaan linglung, mereka menoleh dan melihat sesosok tubuh terbungkus jubah hitam. Mereka gemetar di depan mereka. Mereka tampaknya cukup lemah. Ketika angin bertiup, mereka akan jatuh. Kepalanya sangat rendah sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan pipinya yang pucat, mereka tidak bisa tidak terkejut dan bergumam, "Kalajengking hijau, bagaimana bisa kamu?" Di sisi lain, setelah penggemar Zuo dan yang lainnya datang ke lembah kecil lagi, penggemar Zuo memimpin untuk melompat mundur, memandang Wen Tao dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Itu masih kalimat itu. Siapa kamu untuk berbagi denganku? Namun, sebelum penggemar Zuo selesai berbicara, Wen Tao terkekeh dan bercanda, saya tahu Anda akan seperti ini, jadi saya sudah siap untuk melewati blokade berat dari 8 penjaga Anda. 8. Chuo Fan terkekeh dan berkata, kamu adalah pria kuat yang bisa mengubah virtual menjadi pria kuat. Saya hanya memiliki 6 pemain di sini. Yang tersisa tidak terluka. Hanya ada 5. Siapa yang bisa mengatakan 8? Terlebih lagi, semuanya 10 muridmu adalah ahli dalam mengubah kekosongan. Kamu tidak harus bertarung, kamu dapat dengan mudah melewati mereka. Petik 2. Haha, itu tidak baik. Karena ini adalah ujian yang ditetapkan oleh saudara Zuo, tentu saja saya harus melalui lulus secara langsung. Tidak bisakah saya masuk ke mata saudara Zuo jika saya mengandalkan bantuan saudara bela diri yang lebih muda? Jangan merasa tertawa, Wen Tao tidak mengkonfirmasi terowongan. 9 murid Jian Shenzong lainnya, termasuk Xie Tianxiang, sedikit mengangguk, mundur selangkah, dan melihat dengan sungguh-sungguh ke depan. Yang tampaknya menunjukkan tekad mereka untuk tidak ikut campur. Qi Changlong tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya. Melihat ini, Qi Changlong menangis, Wen Tao, apakah Anda bermaksud untuk berurusan dengan 8 dari kami dengan kekuatan 1 orang? Sombong, bahkan jika Anda adalah Master 4 tingkat, tetapi kami juga memiliki 2 Master rangkap 3, 1 Master ganda dan 2 Master 1. Jika Anda bergandengan tangan, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan kami. Oh, belum tentu. Terkadang jarak antara Wen dan Xiu Tao tidak bisa dicemooh. Poin ini, saudara Zuo harus menjadi contoh terbaik, ada celah terbalik. Meskipun hanya ada 1 perbedaan di antara kita, aku khawatir kekuatan kita lebih dari itu. Haha. Petik 2. Ditemani oleh tawa nakal, Wen Tao menginjak kakinya dan tiba-tiba bergegas ke depan. Dia berkata sambil tertawa, Kakak Zuo,
kamu akan segera bergerak. Sekarang, kamu harus melakukan pemanasan dulu. Jangan terburu-buru sebentar. Kamu tidak bisa pasif jika tidak punya waktu untuk melakukannya. Keberanian yang bagus. Apakah kamu pikir kami terbuat dari kertas? Bisakah kamu bergegas ke pengurus rumah tangga Zuo begitu cepat? Qi Changlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung dengan marah. Tiba-tiba, segel kuning besar dengan ketinggian puluhan kaki muncul di kepalanya. Dia memukul Wen Tao dengan selusin trik bernas. Sudut mulut, Wen Tao tidak peduli sama sekali. Pupil mata yang membeku, dua jari menyatu, segera memajukan satu jari. Wah! Sebuah pedang langsung keluar dari tubuh, mengenai segel besar di atasnya. Pada saat yang sama, ia terbang keluar dari udara dan menghilang. Itu kembali ke tubuh Qi Changlong. Tubuh tidak bisa menahan gemetar. Qi Changlong mengeluarkan seteguk darah merah. Dia jatuh berlutut dan tidak bisa berdiri lagi. Apa? Bagaimana ini bisa? Itu hanya sebuah gerakan. Pupil matanya menyusut, dan mereka semua terkejut dengan ini, penuh dengan mata yang luar biasa. Di sini, selain penggemar Zuo, Qi Changlong adalah yang terkuat. Namun, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa dia hanya satu tingkat lebih rendah dari Wen Tao dalam pencapaiannya, dan bahkan semangatnya habis. Dia dikalahkan oleh sebuah gerakan, tetapi dia bahkan tidak dibebaskan. Kesenjangan di antara mereka benar-benar mustahil untuk dihitung. Tiba-tiba, orang-orang melihat wajah Wen Tao bermartabat. Bahkan penggemar Zuo menatapnya dalam-dalam, tetapi dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum aneh dengan kegembiraan.